Halo guys, nama saya Nining Mirwati, NIM saya 2015-50378. Saya dari Trisakti School of Management. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku Discovering Computer 2011. Kali ini saya akan menjelaskan chapter 12, yaitu Information System Development. Selamat menyaksikan. Information System Development atau mengembangkan sistem informasi. Saya akan menjelaskan dulu tentang sistem. Sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, data, orang, dan prosedur yang bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Kemudian arti dari pengembangan sistem informasi itu sendiri adalah seperangkat kumpulan kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang digunakan untuk membangun suatu sistem informasi. Tahapan pengembangan sistem dibagi beberapa fase atau disebut juga System Development Life Cycles, yaitu meliputi 1. Planning atau perencanaan. Perencanaan itu terdiri dari permintaan proyek ulasan, permintaan proyek prioritas, mengalokasikan sumber, dan yang terakhir itu tim pengembangan form proyek. Lalu yang kedua, analisis. Analisis meliputi melakukan penyelidikan awal, melakukan kegiatan analisis rinci sistem studi saat ini, menentukan kebutuhan pengguna, kemudian merekomendasikan solusi. Yang ketiga yaitu desain. Desain itu digunakan untuk memperoleh hardware dan software jika perlu. Kemudian mengembangkan rincian sistem. Yang keempat, implementation atau pelaksanaan, meliputi mengembangkan program jika perlu, kemudian install dan menguji sistem baru, penggunaan dalam kereta, kemudian mengkonversi ke sistem baru. Yang terakhir atau yang kelima yaitu operation, support, and security atau operasi, dukungan, dan keamanan, meliputi melakukan kegiatan pemeliharaan, memantau kerja sistem, dan yang terakhir menilai sistem keamanan. Lalu ada sistem development guidelines, yaitu meliputi 1. Kegiatan kelompok atau tugas ke dalam fase. Yang kedua, libatkan pengguna. Maksudnya pengguna itu termasuk orang untuk siapa sistem yang sedang dibangun. Ketiga, tentukan standar. Standar itu ditetapkan untuk dijadikan aturan dan prosedur organisasi yang diharapkan karyawan untuk menerima dan mengikutinya. Kemudian ada lagi analisis sistem. Analisis sistem itu maksudnya bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi. Lalu ada lagi manajemen proyek, adalah proses perencanaan, penjadwalan, dan kemudian mengendalikan kegiatan selama pengembangan sistem. Untuk merencanakan dan menjadwalkan proyek secara efektif, pemimpin proyek harus mengidentifikasi unsur-unsur berikut. Yang pertama, goal, objektivitas, dan harapan dari proyek secara kolektif disebut ruang lingkup. Kemudian membutuhkan kegiatan. Kemudian perkiraan biaya untuk setiap kegiatan, orde aktivitas, dan kegiatan yang dapat dilakukan pada waktu yang sama. Lalu ada lagi kelayakan penilaian. Kelayakan penilaian itu dimaksudkan untuk tujuan apakah ukuran tersebut cocok untuk pengembangan sistem yang akan dibagi untuk organisasi. Seorang analisis sistem biasanya menggunakan setidaknya 4 tes untuk mengevaluasi kelayakan proyek. Yang pertama adalah kelayakan operasional, yang kedua penjadwalan kelayakan, yang ketiga kelayakan teknis, dan yang keempat kelayakan ekonomi. Selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan dan summarization
data dan informasi. Pengguna dan profesional IT dilihat dan didokumentasi dengan atau ketika sistem tersebut bekerja dengan memodifikasi sistem yang saat ini. Kemudian selanjutnya ada data dan informasi teknik pengumpulan, yaitu selama pengembangan sistem, anggota tim proyek mengumpulkan data dan informasi. Mereka meninjau beberapa hal, yaitu dokumentasi, pengamatan, survei, wawancara, sesi JAD, dan research. Kemudian untuk apa sih memulai proyek pengembangan sistem? Maksudnya itu adalah sistem organisasi yang lebih besar menggunakan atau menulis permintaan resmi untuk sistem informasi baru atau sistem informasi yang diubah. Kemudian Horizon Community College, studi kasus. Lalu perencanaan tahap, maksudnya yaitu untuk proyek dimulai ketika komite mengarah atau mengarahkan penerima untuk meminta proyek mereka. Selanjutnya perencanaan at Horizon Community College. Analisis rinci melibatkan 3 kegiatan utama. Yang pertama itu mempelajari bagaimana sistem bekerja. Kemudian yang kedua menentukan keinginan para pengguna, kebutuhan dan persyaratan mereka. Yang ketiga merekomendasikan solusi. Lalu ada lagi proses modeling. Maksudnya yaitu proses pemodelan atau disebut juga analisis berstruktur atau terstruktur dan desain yang menggambarkan proses input yang menjadi output. Lalu Entity Relationship Diagram adalah alat yang secara grafis menunjukkan hubungan antara entitas dalam sebuah sistem. Entitas adalah objek dalam sistem yang memiliki data. Lalu data flow diagram. Data flow diagram itu adalah alat grafis yang menunjukkan ia mengalir dari data dalam suatu sistem. Elemen-elemen kunci dari DFD adalah arus data, proses, data storage, dan sumber-sumber. Kemudian proyek kamus. Proyek kamus itu ditujukan untuk membantu setiap orang menjelaskan setiap item yang ditemukan pada DFD dan ERD. Beberapa diantaranya yaitu gaya penulisan yang menggambarkan langkah-langkah dalam proses. Kemudian kadang-kadang proses terdiri dari banyak kondisi atau aturan. Lalu yang terakhir itu setiap item data memiliki sebuah entry di bagian kamus dari data atau dari kamus proyek. Lalu pemodelan objek. Pemodelan objek itu disebut juga object oriented, yaitu analisis desain yang menggabungkan data dengan proses kerja pada data menjadi suatu kesatuan yang berisi prosedur untuk memanipulasi data tersebut. Contoh dari pemodelan objek atau object oriented yaitu petunjuk tentang cara mencetak rekor siswa atau rumus yang diperlukan untuk menghitung IPK. Lalu ada user case diagram, kemudian class diagram, sistem proporsional, dan developing a computer security plan. Developing a computer security plan adalah sebuah rencana keamanan komputer yang merangkum secara tertulis semua pengamanan yang berada di tempat untuk melindungi aset informasi organisasi. Ada 4 kegiatan dalam implementation phase, yaitu develop program, install and test the new system, train users, convert the new system.
Lalu ICAS atau CAS meliputi project repository, grafik, prototyping, quality assurance, kode generator, dan housekeeping. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye.